Alhamdulillah korban sudah Tim ditemukan Napis sini belum, Napis. dalam keadaan meninggal dunia. Ada di sini tadi. Perwira ini siapa? Perwira paling aja. Pamata, pamata, pamata. Atau Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu 28 Desember 2025 sore berujung tragedi. Sebuah tembok penahan tanah atau TPT di Jalan Cigaria, Kampung Sulukuning, Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur, ambruk dan menimpa pemilik rumah yang berada di tempat kejadian yakni tepat di bawahnya. Peristiwa naas itu terjadi pada sore hari saat intensitas hujan sedang tinggi dan tempat tersebut atau TPT ini di belakang rumah korban tiba-tiba runtuh menyeret material tanah basah dan bongkahan beton di area belakang rumah. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Jabar, Diansa Pahlevi. Diansa Pahlevi, selamat siang, Baik, rekan Alinda. Diansa. Selamat siang, Alinda. Ya, rekan Diansa, bagaimana kronologi kejadian ini dan apakah ada korban jiwa dalam insiden ini mengingat robohnya tembok ini menimpa pemilik rumah? Baik, Alinda dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada Minggu 28 Desember 2025 kemarin sore, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tragedi tewasnya pria bernama Jaya Santoso, 50 tahun, yang dimana beliau sedang melakukan aktivitas di belakang rumah saat hujan tinggi. Di mana saat itu tembok penahan tanah atau TPT yang tepat berada di belakang rumahnya itu ambruk dan menimpa dirinya hingga tertimbun dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dan Pak saat itu pria yang juga merupakan pengusaha dari eh, minyak ini itu sedang melakukan aktivitas memindahkan saat peristiwa tersebut istrinya langsung melakukan dan tersebut ke pihak dinas pemadam kebakaran Kabupaten Purwakarta dan petugas gabungan pun langsung terjun ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Peristiwa tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia bagian barat dan baru berhasil dievakuasi untuk korban sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia bagian barat atau sekitar 3,5 jam setelah dilaporkan Jaya Santoso tertimbun oleh istrinya pada dinas pemadam kebakaran dan uh, lokasi yang sempit yang berada di belakang rumah menjadi PR bagi tim rescue dari Damkar maupun dari BPBD Purwakarta. Seperti itu, Alinda. Baik rekan, selain adanya proses evakuasi yang sudah dilakukan oleh tim madam kebakaran rescue begitu dan ini apakah tantangan terbesar yang dialami oleh tim di lapangan, tim penyelamat korban ini saat mengevakuasi korban, rekan? Baik, emang tantangan terbesar ini lokasi yang sempit di belakang rumah atau halaman belakang rumah ini menyebabkan petugas gabungan hanya menggunakan alat manual seperti cangkul, sekop, dan tentunya semprotan dari petugas dengan tekanan tinggi maksud saya dari semprotan air yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kabupaten Purwakarta untuk memudahkan pencarian. Dan memang di belakang rumah tersebut material-material tidak hanya tanah saja namun beton yang memang harus dibor sehingga mencari korban itu sangat sulit sekali dan memang diakui oleh Kadis Damkar Purwakarta Ibu Hediana saat itu yang seharusnya bisa dilakukan dengan alat berat tapi tidak terjangkau memang tebingnya saja sudah berada dari ketinggian 5 meter dan proses evakuasinya pun berlangsung selama 3,5 jam setelah petugas gabungan mulai dari Damkar, BPBD hingga kepolisian terjun langsung ke lokasi untuk mencari korban yang bernama Jaya Santoso ini. Dan setelah ditemukan memang evakuasi juga terkendala mengingat lokasi kediaman rumah ini begitu sempit hingga akhirnya ambulans harus
betul-betul datang ke depan dari rumahnya tersebut. Seperti itu Alinda. Baik rekan, apakah ada informasi tambahan terbaru yang akan Anda sampaikan kepada kami dalam hal ini? Baik, terkait proses evakuasi yang bertindak 19 satu sebagian barat malam dan korban dari ke rumah sakit Bayu Asih Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan kemudian juga saat itu Bupati Purwakarta Saiful Bahri Binjen atau Om Jen datang ke lokasi untuk melihat langsung proses evakuasi, dan dirinya menyampaikan bahwa pihaknya akan meninjau langsung kediaman atau pemukiman warga yang sangat berdekatan dengan PPP atau penahan. Terkait penanganan bencana ini berlangsung berapa lama dan kesulitannya apa aja sih Pak tadi? Ya, kami menerima informasi itu jam 15.40 dan kami langsung menurunkan tim rescue untuk membantu evakuasi. Karena memang kami menerima informasi bahwa ada korban yang tertimpa longsor. Nah, sejak jam 15.40 tersebut kami sudah menangani dan alhamdulillah seperti kita ketahui bersama barusan selesai sekitar jam 19.15 korban sudah dapat ditemukan dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Kesulitan yang dihadapi tadi saat melakukan evakuasi apa Pak? Ya, kesulitan yang kami alami karena kami bukan hanya dari damkar saja, teman-teman dari relawan, ya BPBD juga semua turun. Ya, kesulitan yang kita dapatkan longsor itu kan berupa material beton. Ya, sehingga pada saat kita gali karena korbannya memang tertimbun oleh beton dan tanah. Ya, itulah yang kita alami sehingga kita berjibaku teman-teman semua untuk saling membantu mengangkat material yang menimbun korban. Untuk tinggi dari tembok tersebut berapa ini sih Pak? Tinggi tembok penahan tanah itu ya sekitar 5 meteran lah. Untuk lebar yang longsor? Lebar yang longsor ada 6 meteran. 6 meter. Korban tertimbun di dasar atau emang tertimbun berapa meter material? Ya, dari hasil penggalian tadi korban memang ada di dasar. Berapa ketinggian timbunannya berapa? Timbunan tadi informasi dari teman-teman yang menggali itu sampai lebih dari 1 meter. Berarti tadi menghalangkan tanah itu dengan menggunakan menyemprotkan air ya Pak ya? Ya, salah satunya tadi untuk spray tanah supaya tanahnya tidak padat sehingga kita tinggal mengangkat betonnya saja yang menimpa korban. Untuk korban sendiri namanya siapa dan usianya, apakah dia pemilik rumah apa bagaimana Pak? Korban itu pemilik rumah, ya, Pak Jaya Santoso, umur sekitar 50. Bos minyak kayaknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.